Ya, pasti terjadi kan. Orang juga tidak ada yang selamanya susah, ada senangnya. Senang, ada susahnya. Kehidupan kita pun sekarang duduk. Tadi ngapain? Berbaring. Ntar ngapain abah sini? Selalu berubah. Baik yang positif maupun yang negatif. Ya itu semua apa namanya sunatullah. Bagi orang-orang yang beriman akan berpikir bahwa kita pun akan kembali nanti. Ya, padahal akan kembali, harusnya kan sebelum kembali harusnya kan iman tambah. Ya, menambah keimanan berarti yang diciptakan Al-Qur'an itu benar. Harusnya menambah keimanan, tapi nyatanya famalahum la yu'minun. Maka kenapa bagi mereka kok tidak beriman? Mak di sini al-istifham. Ada dua al-istifham di sini. Ya, yang pertama al-istifham al-ingkari. Ya, yang kedua al-istifham at-ta'ajub. Allah menandakan keheranan, ajaib, aneh gitu. Kok ada ya manusia nggak beriman dengan segala peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupannya, belajar pelajaran-pelajaran yang bisa didapati, kok nggak beriman? Aneh. Ya, makanya Allah gunakan kata tanya. Al-istifham at-ta'ajub, aneh. Yang kedua, al-istifham al-ingkari, menandakan mengingkari perbuatan mereka. Harusnya beriman kok nggak beriman. Ya, nggak boleh begitu, harusnya nggak begitu kata Allah. Mengingkari, jangan begitu. Ya, jadi al-istifham al-ingkari atau al-istifham at-ta'ajub. Ya, ajaib, aneh. Bahkan kata dilanjutkan dalam ayat ini, wa ida quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila telah dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka nggak mau sujud. Ya, sujud ya dalam arti pertama dia nggak mau tunduk, nggak mau sujud. Yang kedua, dia tidak mau tunduk dan patuh terhadap apapun isi Quran. Yang diperintahkan Quran dia langgar. Yang dilarang oleh Quran dia kerjakan. Nggak mau patuh, nggak mau tunduk, bahkan makin menjadi. Ya, dia. Nah kalimatnya di sini wa ida quri'ah. Dan apabila dibacakan, ini fi'il madhi majhul. Dibacakan berarti orang-orang kafir tersebut pasif. Orang-orang kafir dibacakan Quran. Maka orang-orang kafir menjadi objeknya. Siapa subjeknya Bapak Ibu sekalian? Siapa kira-kira subjeknya? Saya kasih contoh begini. Saya diberikan oleh-oleh. Berarti saya sebagai subjek atau objek? Halo Bapak Ibu. Kira-kira saya subjek apa objek? Subjek. Subjek. Objeknya siapa? Oleh-oleh. Oleh-oleh tahu. Saya diberikan oleh-oleh. Oleh-oleh itu keterangannya. Yang memberikan saya siapa? Tidak ada. Begitupun kalimat ini. Apabila dibacakan Quran, siapa yang dibacakan? Orang kafir. Orang kafir. Yang baca siapa? Iya. Rasul. Nggak ada keterangan di sini. Nggak ada keterangan di sini. Saya ulang. Saya kembalikan. Tadi kan orang kafir. Orang kafir dibacakan Quran, dia nggak mau sujud, nggak mau tunduk patuh. Kalau orang beriman, dibacakan ayat-ayat Quran, apa sikapnya? Sama-sama dibacakan Quran nih. Sikap orang beriman gimana? Samina wa atona. Samina wa atona. Kami dengar, kami taat. Emangnya orang beriman tahu siapa yang bacain? Kan kalimat sama. Apabila dibacakan ayat Quran, yang satu kepada orang kafir dan satu kepada orang beriman, kita nggak pernah tahu siapa yang membaca. Bagi orang beriman nggak peduli siapapun yang membaca, kalau itu ayat-ayat Quran, samina wa ta'na. Siapapun yang membaca, undur mangkola wala tandur
Maka tidak perlu siapa tidak apa jangan perhatikan siapa yang berbicara, tapi perhatikan apa yang dibicarakan. Ini untuk memutuskan siapa namanya pemahaman orang-orang sufi, orang-orang tarekat gitu ya, yang mengamalkan satu amalan harus pakai ijazah dulu dari gurunya, dari syekhnya, dari ulamanya. Kalau enggak boleh ngamalin. Padahal kalimat ini apabila dibacakan Quran. Halo, dengar nggak suara saya? Dengar. Apabila dibacakan putus, apabila dibacakan sekarang jelas Quran, lagi. apabila dibacakan Quran, orang beriman samina wa ta'na, dengar taat, enggak peduli siapapun yang baca maupun anak kecil ke yang bacain Quran. Bacaan ini artinya memperdengarkan perintah atau larangan Quran. Karena Al-Quran berisi perintah dan larangan. Betul ya? Maka apabila perintah itu datangnya dari seorang anak kecil, maksud dari Quran yang dibacakan oleh anak kecil sekalipun, contoh kata-kata anaknya, Pak, sholat. Ya, ini perintah Quran atau perintah anak kecil? Halo Bapak Ibu. Ini yang memerintahkan anak kecil atau Quran? Quran. Al-Quran yang memerintahkan, anak kecil yang membacakan. Nggak peduli siapa yang baca, ini perintah Quran. Sholat. Pak, jangan mabuk. Tinggalkan. Wa idza quri'al Quran, kalau orang kafir, la yasjudun, mereka tidak mau sujud, tidak mau patuh, tidak mau tunduk. Tapi orang beriman harus patuh, harus sujud. Ayat ini pula yang dipakai bagi orang-orang yang mendengar ayat-ayat tilawah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Ini dalil yang dipakai untuk sujud tilawah. Ya, jadi siapapun yang baca tidak peduli. Yang penting asal dari Quran, samina wa ta'na. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Ya, tapi orang kafir mereka tidak mau patuh, tidak mau sujud. Walaupun yang baca Nabi Muhammad SAW, gak mau tunduk patuh mereka. Bahkan ladzina kafaru yukadzibun, bahkan mereka orang-orang kafir mendustakan. Apa arti mendustakan Bapak Ibu? Mendustakan itu apa sih definisi mendustakan? Orang-orang kafir bukannya percaya, bukan tunduk patuh, bahkan mereka mendustakan. Pertanyaan saya, apa sih definisi mendustakan itu? Mengingkari juga bisa kalau dalam konteks ini mengingkari Pak Ustadz. Menurut Apa saya yang sih. mengingkari apa yang diingkari? Ingkari sama dusta sama itu sinonim namanya. Kalau dusta itu ya berbohong. Kalau mengingkari itu tidak mau mengakui Pak Ustadz. Baik. Jadi artinya yang namanya berdusta itu kan menutupi kebenaran, betul nggak? Ya, menutupi kebenaran. Dia berbicara dusta. Padahal semuanya nggak itu sebenarnya. Jadi mendustakan berarti menutupi kebenaran. Orangnya disebut kafir kan? Karena kafir artinya menutupi. Ya, berarti kalau menutupi kebenaran, ya mereka mendustakannya. Berarti mereka menutupi kebenaran. Berarti secara tidak langsung orang-orang kafir sesungguhnya meyakini bahwa Al-Quran itu benar. Betul. Tapi didustakan. Ditutupi sama dia. Ya, kenapa? Ya hatinya tadi. Mereka mendustakan Al-Quran. Mereka menutupi kebenaran Al-Quran. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab diam-diam dengerin Quran tuh. Pada saat Nabi ngaji dengerin. Enak. Ya, karena hati sudah tertutup, mereka mendustakan. Nah, ternyata pas diulik-ulik, diselidiki penyebab mereka mendustakan Al-Quran ada 3. Ada 3. Yang pertama, puncaknya adalah al-hasud. Hasad. Apa tuh hasad? Dengki. Iri. Dan ini dosa pertama.
Dosa yang pertama kali ada adalah dosa dengki. Siapa pelapornya? Kabil. Bukan Kabil. Kabil manusia. Ya, tapi iblis. Iblis dengki kepada Nabi Adam. Kayak yang lamaan, kayak yang tuaan, kenapa dia? Ada rasa hasad. Makanya kita berlindung kan dalam surat Al-Falaq kan. Hasidin idza hasad. Berlindung daripada orang-orang yang hasad apabila dia berhasad. Lalu yang kedua apa? Al-khauf, ketakutan. Para petinggi-petinggi Quraisy, orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin, mereka takut akan kehilangan pengaruhnya. Mereka takut akan kehilangan kekuasaannya. Ya kalau patuh kepada Nabi Muhammad, yakin kepada Quran, mereka khawatir orang-orang tidak menganggapnya lagi. Kekuasaannya akan hilang. Kekuasaannya akan rasa takut. Yang ketiga adalah al-kibru, kesombongan. Sombong kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, lebih hebat, lebih kaya, lebih segala-galanya daripada Nabi Muhammad. Masa saya ngikut sama orang yang di bawah saya. Begitu pun terjadi pada saat Fir'aun kan kepada Nabi Musa. Jauh sebelumnya lagi iblis kepada Nabi Adam. Merasa diri lebih baik. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripadanya. Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Merasa diri lebih baik, ujub, sombong. Maka barang siapa yang ada kesombongan dalam dadanya, dalam walaupun seperti jarah, Allah lemparkan ke dalam neraka. Allah haramkan masuk ke dalam surga. Karena kesombongan adalah jubahnya Allah. Ya alladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu kumpulkan. Apa maksudnya? Yang kamu kumpulkan dalam hati. Kenapa? Dusta kan? Yang dikeluarkan dalam lisan itu yang bohong. Yang sesungguhnya ada dalam hati. Allah lebih tahu katanya apa yang ada yang kamu kumpulkan dalam hatimu. Allah akan bongkar semua. Ya, wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira. Gembirakan mereka. Fabashirhum ini fil amr. Gembirakan mereka. Siapa mereka Bapak Ibu? Orang kafir. Orang kafir. Gembirakan mereka. Berarti orang kafir subjek apa objek? Objek. Subjeknya siapa jadinya? Subjeknya yang memberikan kabar kali ya. Iya, siapa tuh kira-kira? Gembirakan mereka dengan azabun alim ini kayak sarkas ini. Kayak kontras. Ya namanya kegembiraan apa? Ya kebahagiaan, kesenangan, hadiah kan? Surga lah ya. Kok gak bergembira dengan azab? Inilah bahasa Quran Bapak Ibu sekalian. Ya, bahasa Quran agar penderitaannya luar biasa. Saya kasih contoh begini. Pernah ada satu kejadian di media sosial ya. Ada seorang istri yang berselingkuh dari suaminya kepada temannya. Dia nggak sadar bahwa suaminya pasang CCTV. Dia pasang CCTV. Kira-kira suaminya marah nggak Bapak Ibu? Marah besar. Cuman marahnya dia di create, artinya di apa ya? Dibikin adegan lah, dibikin yang kira-kira bagaimana biar pembalasannya ini tidak akan pernah terlupakan. Apapun yang dikerjakan oleh istrinya dengan selingkuhan terekam dalam CCTV. Ya, suaminya seolah-olah nggak tahu. Apa kata suami kepada istrinya? Bu,
Besok kan kita apa tanggal sekian kan kita ulang tahun nih, ulang tahun pernikahan. Saya mau kasih hadiah. Saya mau kasih kabar gembira. Ya, di tanggal sekian. Nah, pada hari-hari yang ditentukan, kira-kira apa yang ada dalam pikiran si istri? Apa yang ada dalam pikiran si istri? Apa yang dia mau dikasih oleh suaminya? Modal kejutan. Ya, diundang teman-temannya semua diundang, keluarga besar semua diundang. Hadir, dia putar sebuah video. Ya, pada saat awal pernikahan, lagi bahagia-bahagianya, canda tawanya terus sampai akhirnya dia putarkan video perselingkuhan istrinya dengan temannya live. Disaksikan semua oleh mata yang melihat pada saat itu, keluarganya, teman-temannya. Itu yang disebut namanya sarkas, kontras. Ingin memberi kabar gembira, kejutan, tapi ini tidak bisa terlupakan. Ini maksud ayat ini, fabarsihum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira buat mereka orang-orang kafir dengan azab yang sangat pedih. Nggak akan terlupakan tuh. Hadiah yang begitu mengesankan. Apa kata suaminya? Aku ceraikan kamu sekarang. Pada saat ini di depan semua hadirin yang ada, aku ceraikan kamu sekarang. Bagaimana perasaan istri tadi? Beri kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Karena orang kafir udah banyak apa ya? Melampaui batas, keterlaluan. Ya, fabashirhum bi'adzabin alim. Illa kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka yang telah beriman dan beramal soleh. Nggak cukup iman doang. Harus beramal soleh. Ini saya pernah saya jelaskan juga pada saat saya bahas surat Al-Baqarah ayat 25 ya. Ya, beriman dan beramal soleh bagi mereka laum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Tuh, bisa dibuka surat ayat Al-Baqarah ayat 25. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sediakan bagi mereka apa? Surga yang banyak kesenangan di sana, tak terhingga kesenangan. Allah berikan berupa apa? Diberikan rezeki di sana. Artinya di sana tidak perlu susah repot-repot cari kerja. Rezeki datang dengan sendirinya, diberikan rezeki. Ya, silakan Bu Zaira. Jadi syaratnya beriman dan beramal soleh. Apa tuh iman Bapak Ibu? Ini sering saya ulang kan ya. Apa tuh iman Bapak Ibu? Masih ingat nggak? At-takriru ma'a al-ida'an. Apa? Sumpah diikuti pengakuan sumpah pengakuan diikuti dengan ketunduk patuhan. Tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, tanpa melihat manfaatnya apa buat kita. Itu iman. Suruh sholat, kerjakan. Kenapa kamu sholat? Karena Allah perintahkan. Kenapa kamu puasa? Karena Allah perintahkan. Tidak karena puasa karena sehat, bukan. Karena Allah perintahkan. Tunduk patuh terhadap apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah tanpa melihat apa keuntungannya, apa manfaatnya buat itu iman. Tapi nggak cukup beriman, harus beramal soleh. Bahkan dalam surat Al-Asr, beriman aja nggak cukup. Wal asri innal insana lafil husr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Ada waw di situ. Dan wa amilas sholihat. Nggak berarti di situ masih beriman, beramal soleh masih merugi. Watawasabil hak, beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, itu pun masih rugi karena masih ada waw di situ, wawnya watof. Dan yang menasihati dalam kesabaran, watawasabil sabr. Baru nih komplit. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Inilah yang dibagi Bapak diganjarkan oleh apa?
lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ajrun pahala balasan ghairu mamnun tanpa terputus, tidak ada putusnya. Mamnun dari kata-kata mana te tertahan, tahan, menahan. Ghairu mamnun tanpa penahan, artinya terus dikasih. Ya, bagi balasannya yang tanpa henti-hentinya, balasan kebaikan. Tapi syaratnya beriman, beramal soleh. Karena banyak Bapak Ibu orang yang beriman tapi nggak beramal soleh. Orang beramal soleh tapi nggak beriman banyak. Yang Allah mau beriman dan beramal soleh. Apa itu amal soleh Bapak Ibu? Apa amal soleh Bapak Ibu? Kebaikan. Kebaikan. Apalagi? Baik. Syaratnya amal soleh dua. Diterimanya amal dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ada contoh dari Rasulullah. Ikhlas karena Allah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Karena banyak orang yang beramal soleh nggak ikhlas. Ada nggak? Nggak ikhlas orangnya. Dia hanya padahal contoh sesuai dengan contoh Rasulullah. Sholatnya sama, puasanya sama, tapi nggak ikhlas. Orang-orang munafik. Dia hanya untuk mencari kepentingan dunia. Sebaliknya ada yang ikhlas karena Allah, tapi ibadah ngarang-ngarang. Suka menambah, suka mengurangi yang tidak dicontohkan Rasulullah. Ngarang-ngarang. Yang Allah mau ikhlas sesuai dengan contoh Rasulullah. Lalu apalagi yang mendasarinya? Yang pertama ada mahabbah. Mahabbalullah. Mahabbah cinta kepada Allah. Yang kedua ta'zim kepada Allah. Mahabbah. Kecintaan kepada Allah akan mendorong kita beribadah lebih maksimal, lebih berkualitas, lebih berkuantitas. Kuantitas dan kualitas terjaga. Kenapa? Cintanya kepada Allah. Seberat apapun ibadah yang dikerjakan, karena cinta kepada Allah menjadi ringan. Karena memang yang namanya ibadah itu berat. Tidak semua sanggup. Makanya yang diperintahkan hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman suruh puasa. Yang nggak beriman nggak bakal sanggup. Kenapa berat? Tapi orang beriman Allah tahu walaupun berat dia akan kerjakan dengan kesukaan, dengan kecintaan, dengan perasaan senang. Mahabbah cinta kepada Allah. Yang kedua, dorongan yang kedua adalah ta'zim kepada Allah. Apa ta'zim kepada Allah? Dengan kebesaran Allah. Dia akan takut untuk berbuat dosa. Jadi kalau mahabbah hubungan dengan perintah. Kalau ta'zim hubungan dengan larangan. Mahabbah mendorong berbuat ibadah, mengerjakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ta'zim mendorong kita meninggalkan larangan sejauh-jauhnya. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dengan dengan kajian surat Al-Insyiqaq ya tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ya, kenapa? Karena semuanya kita pasti mati menuju Allah. Yang maksiat pun berjalan menuju Allah, yang taat pun berjalan menuju Allah. Bagi yang sedang melakukan ketaatan, saya pesan bersabar. Bersabarlah. Kenapa? Nggak lama. Kalaupun susah nggak lama. Memang taat itu capek. Memang taat itu lelah. Memang taat itu tapi bersabar. Karena nggak lama. Karena tidak lama. Nanti kita akan merasakan apa yang nanti kita telah kita tuai, telah kita tanam, nanti kita akan menuainya. Bersabar, jangan sampai goyah. Sebentar lagi nggak lama. Ya, sebentar lagi nggak lama. Jangan sampai pupus di tengah jalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya mohon maaf atas segala gangguan tadi ya. Assalamualaikum.